Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Apa kabarnya hari ini? Bersyukur kepada Tuhan, kita akan masuk ke dalam sebuah renungan yang bertema Doing God Agenda Not Mine bagian yang ke-14, yaitu merupakan bagian yang terakhir daripada serial belajar untuk melakukan agenda Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa meskipun renungan-renungan ini sudah selesai, mari kita sama-sama terus bergumul untuk mencari apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kita sudah memasuki masa Prapaskah dalam hitungan beberapa hari sebelum peringatan Jumat Agung dan Hari Paskah. Nah, kita akan melanjutkan renungan kita dari peristiwa Getsemani, bagian yang kedua, yang saya ambil dari Injil Matius pasal 26, ayat 36 hingga ayat yang ke-46. Nah, saudara sekalian, kita melihat minggu lalu Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah nasihat kepada kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kita tahu bagaimana tantangan yang kita hadapi saat ini begitu mengerikan sehingga justru semakin sibuk kita, semakin berhasil kita di dalam karir, dalam pelayanan, justru kita harus semakin berdoa. Karena dengan berdoalah kita bisa menyesuaikan apa yang menjadi agenda Tuhan dengan agenda kita. Dengan berdoalah kita bisa makin memahami Tuhan maunya apa dalam hidup kita dan kita belajar menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, saudara, itu di dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41. Dikatakan di situ, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, pada renungan saat ini kita akan sama-sama melihat apa yang Yesus lakukan. Ya. Saudara, menarik sekali dicatat di dalam firman Tuhan, Yesus berdoa. Saudara lihat dalam Injil Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-murid ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara, mengapa Yesus berdoa, saudara? Apakah dia lemah? Apakah dia seperti orang yang tidak punya kekuasaan apapun? Saudara, menarik sekali kita lihat di sini. Di dalam kemanusiaannya Yesus Kristus sebagai Allah, dia bergantung penuh kepada Allah Bapa di surga untuk menjalankan rencana Bapa bagi penebusan manusia. Saudara, dia adalah Allah, tapi dalam posisi seperti itu dia datang sebagai manusia dan dalam kemanusiaannya dia bergantung kepada Bapa di surga. Kemudian itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Saudara, tidak mudah. Kita membaca Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ya. Di situ dicatat di dalam firman Tuhan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah dan menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, dan kan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya sampai taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama dan segala nama, dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setelah Yesus menundukkan diri, dia merendahkan diri dari Allah di surga menjadi manusia yang hina dan mati di kayu salib. Itu dia berdoa menunjukkan bahwa ia tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Saudara, satu hal yang menarik sekali disebutkan di sini, Yesus takut dan gentar, saudara. Yesus takut dan gentar. Saya ambil dari kisah yang lain dari Markus 14, ayat 33 sampai 34. Saya bacakan buat saudara sekalian. Dan ia, yaitu Yesus, membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Dicatat di situ Yesus sangat takut dan gentar. Saudara, di dalam bahasa Yunani-nya disebut eskatai meibestai, yaitu berbicara mengenai be greatly alarmed atau sangat takut sekali, saudara. Yesus sangat takut sekali, saudara. So, kalau ketika pikir-pikir gini, apa yang ia takuti? Apakah dia takut dengan pasukan Roma yang akan datang menangkap dia? Apakah dia takut nanti akan dihanyut oleh murid-muridnya? Apakah dia takut akan kematian, saudara? Bahkan dicatat di dalam Lukas. Ya, Lukas mencatat hal yang lebih mengerikan sekali kalau teman-teman membaca ya. Lihat ya, kita membaca Lukas pasal yang ke-14. Ya. Ia sangat, Lukas 22 ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Saudara, disebutkan bahwa dia punya keringat, dia punya peluh itu seperti tetesan darah yang ke tanah, saudara. Wah, saudara, itu suatu hal yang begitu menyedihkan dan mengerikan sekali. Secara medis itu disebut hematidrosis. Orang yang mengalami kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa. Jadi ada betul penelitian seperti ini ya. Alexander Metral di dalam bukunya The Case for Christ halaman 252 berkata begini. Apa yang terjadi adalah kegelisahan yang hebat. Yang mengakibatkan terlepasnya zat-zat kimia yang memecahkan kapiler-kapiler dalam kelenjar-kelenjar keringat. Akibatnya terjadi sedikit pendarahan dalam kelenjar ini dan keringat yang keluar disertai dengan darah. Di keringat yang keluar disertai dengan darah. Situasi yang sangat jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Dan Yesus mengalami itu seperti seseorang yang begitu mengalami kegelisahan, ketakutan luar biasa, dan sampai pembuluh darahnya pecah dan keluar seperti keringat. Terus apa yang Yesus takuti? Apa yang Yesus takuti? Dia menakuti, dia takut kepada menghadapi cawan daripada murka Allah. Saudara, Matius 26 ayat 39 berkata seperti ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti kehendak yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yesus berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, cawan apa itu, saudara? Itu adalah cawan murka Allah. Cawan murka Allah. Saudara, kalau membaca dari kitab Nahum, pasal 1 ayat 2-8, ini adalah satu gambaran mengenai murka Allah. Saya bacakan beberapa saja, saudara perhatikan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Yang menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Yang menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam kelam. Terus begitu mengerikan murka Allah bagi manusia. Itu yang dia katakan di sini. Jikalau mungkin murka itu lalu daripadaku, cawan itu tidak dia minum. Saudara, menarik sekali di dalam poin yang ketiga kita melihat Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Dia berdoa, dia mengalami ketakutan yang sangat dan dia berserah kepada kehendak Bapa. Perhatikan di sini, saudara. Matius 26 ayat 39, ya. Di situ saudara bisa melihat dibandingkan dengan Matius 26 ayat ke-42, ada perbedaan begini. Dari perkataan gini, jikalau sekiranya mungkin, itu doa pertama, menjadi jikalau tidak mungkin lalu, itu doa yang kedua dan ketiga. Ya, saya bacakan ayat 42. Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Dia tahu bagaimana dia harus berserah kepada keinginan Bapa di surga. Dan dia mengubah tanda kutip doanya, pengkalimatannya, jikalau sekiranya mungkin menjadi jikalau tidak mungkin. Dia berserah kepada kehendak Bapa. Dan dia mau taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8 berkata, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, satu teladan yang luar biasa yang Yesus lakukan. Dia bukan hanya minta murid-murid untuk berdoa. Dia hanya bukan hanya mengajar murid-murid untuk menyangkal diri pikul salib, tapi dia sendiri melakukan itu sampai mati di kayu salib. Terus sekalian, apa kesimpulannya? Waktu kita merenungkan Doing God Agenda Not Mine dari sesi yang pertama beberapa bulan yang lalu, kita bisa memahami beberapa kesimpulan seperti ini. Kita tidak bisa memahami kehendak Tuhan 100%. Kita bisa mengerti sejauh apa yang ia nyatakan kepada kita di dalam firman Tuhan. Karena itu saudara sekalian, bacalah firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, rancangan Tuhan itu terbaik bagi kita. Rancangan Tuhan terbaik bagi kita. Hang in there. Bertahanlah karena rancangan Tuhan terbaik bagi kita. Mengapa? Karena jalan kita bukan jalannya Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Dan dia tahu yang terbaik buat kita. Kemudian yang ketiga begini, saudara. Menjalankan agenda Tuhan berarti menjadi murid Yesus. Jadi murid Yesus berarti menyangkal diri, say no to self, pikul salib setiap hari, dan ikut Yesus.
Itu adalah bagian dari proses menjadi murid Yesus, menjalankan agenda Tuhan. Dan yang keempat, saudara, dalam proses itu, saudara, dalam proses itu, bersyukurlah, taatlah pada Tuhan, setialah pada prosesnya, dan janganlah bersungut-sungut dan berdosa. Saudara ingat kisah bagaimana Musa, ya selama 40 tahun terakhir hidupnya dia, luar biasa, proses yang luar biasa. Selama 80 terakhir hidupnya dia, waktu dia mulai keluar, balik ke tanah Midian di situ. Begitu sulit luar biasa, ketersendirian. Dalam prosesnya, saudara, bersyukurlah, taatlah pada Tuhan, setialah pada Tuhan, dan jangan bersungut-sungut dan berdosa. Saudara, yang terakhir, kesimpulannya apa? Yesus memberikan teladan ketaatan pada agenda Bapa dan bukan agenda pribadi. Yesus sendiri mencontohkan bagaimana dia mau taat kepada agenda Bapa, kehendak Bapa, bukan kepada agenda pribadi yang dia inginkan. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, saya pikir renungan-renungan ini akan segera berakhir. Tapi saya percaya mari kita sama-sama makin menyelaraskan hidup kita kepada Tuhan. Agenda Tuhan apa buat kita? Apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Kita makin hari makin menyelaraskan apa yang Tuhan mau buat kita. Saudara, sebagai sebuah akhir, saya ingin memberikan satu bagian kalimat yang sangat bagus dari pulpit commentary. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Seperti ini kira-kira pengertiannya. Akar dari dosa adalah dalam pemilihan kehendak kita di atas kehendak Allah. Jadi kita lebih memilih maunya kita bukan maunya Allah. Pada waktu manusia tidak mau untuk menjadi seperti yang Allah kehendaki dengan menciptakan mereka, atau tidak mau melakukan apa yang ingin mereka lakukan, atau pada waktu mereka mengejar hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau pada waktu mereka menemukan kesenangan mereka dalam hal-hal yang tidak Tuhan izinkan, maka mereka atau manusia atau kita mulai menyimpang dari jalan yang benar dan memulai perjalanan yang berakhir dalam penghukuman dan dalam kematian. Kita sering melupakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita menganggap diri kita adalah milik kita sendiri, dan kita berkata, jadilah kehendakku bukan kehendakmu. Dan sumber kesalahan ini mengalir di dalam kejahatan. Sudah dikatakan seperti ini berikutnya. Kapan kita mencapai titik tertinggi hidup kita? Bukan saat kita telah melakukan pertempuran yang terhebat, bukan saat kita melakukan pelayanan kita yang paling berbuah bagi Tuhan, atau saat kita dapat pengertian yang makin jelas tentang kebenaran Tuhan. Tetapi kita mencapai titik yang tertinggi saat kita telah mencapai suatu titik di mana kita bisa berkata dengan sukacita, seperti yang Tuhan katakan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Sangat indah, saudara. Titik tertinggi hidup kita saat kita bisa dengan sukacita berkata, ya Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Meskipun sulit, meskipun susah luar biasa, kami berdoa, saya berdoa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, di dalam masa-masa prapaskah ini, mari kita makin merenungkan cinta kasih Tuhan, kita makin memahami cinta kasih Tuhan, kita melihat contoh dari Kristus sendiri, yang betul-betul dengan sukacita, meskipun sulit luar biasa, dia berkata, bukan kehendakku Bapa yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Mari kita selaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bisa berkata dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Tuhan, not while my will be done, but your will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Kiranya renungan-renungan saya sampaikan boleh jadi berkat buat kita sekalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Amin.